Rusia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB. Sembilan warga negara Indonesia jadi korban penculikan oleh tentara Israel. Mereka ditangkap saat menjalankan misi kemanusiaan internasional yang namanya tuh Global Summit Flotilla 2.0. Terus gimana ceritanya mereka bisa ketangkep? Terus apa dong upaya dari pemerintah Indonesia? Kita cek now. Seperti yang kita udah tahu nih, jadi ada 9 warga negara Indonesia yang ikut sebagai aktivis kemanusiaan bareng ratusan orang lainnya. Mereka ditangkap sama militer Israel. Ratusan orang itu tuh tergabung dalam misi Global Summit Flotilla 2.0. Jadi itu misi apaan sih? Singkatnya itu aktivis kemanusiaan dari berbagai negara yang di dunia kumpul jadi satu. Tujuannya untuk ngebawa bantuan logistik ke Gaza, Palestina. Jadi bantuan yang dibawa tuh apa aja? Bantuannya tuh macem-macem. Ada bahan pangan, ada air bersih, ada obat-obatan, dan pokoknya masih banyak lagi deh bantuan yang dibawa. Awal ceritanya itu mereka berangkat dari 4 negara yang berbeda. Bisa dibayangin kan? Dari berbagai negara nih berangkat. Ada dari Spanyol, ada dari Turki, Yunani, dan juga Italia. Ada lebih dari 70 kapal yang jalan ke Gaza. Di dalam puluhan kapal itu ada 1.000 relawan dari 45 negara yang ikutan. Jadi kebayang tuh banyak banget yang ikutan untuk jadi aktivis kemanusiaan ke sana. Ngomong-ngomongin soal 9 WNI yang ketangkep, mereka tuh nggak ditangkap berbarengan. 18 Mei 2026 jadi awalnya ada 5 WNI yang ditangkap dari 3 kapal yang berbeda. Di hari itu, nggak cuma WNI, ada 332 aktivis dari berbagai negara lainnya yang juga ditangkap. Mereka berasal dari 40 kapal yang berbeda. Aduh, banyak banget kan, kebayang gimana itu situasinya. Kalau informasi yang beredar pada minggu malam pas tanggal 17 Mei, sehari sebelum adanya intercept ataupun pencegatan dari militer Israel, jadi udah banyak drone yang lewat lalu lalang, yang punya usut, kapal mereka tuh ternyata udah diintai oleh militer Israel. Dari hari itulah kita berlanjut di tanggal 19 Mei, ada 4 WNI dari 2 kapal berbeda akhirnya diculik lagi nih sama militer Israel. Terus gimana dong tanggapan pemerintah saat itu? Kita dengerin pernyataan dari Menteri Luar Negeri. Kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang diintercept dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Nah terus di tanggal 21 Mei 2026, Konjen RI di Istanbul ngeinformasiin ada 9 WNI yang sempat diculik oleh militer Israel ternyata berhasil diselamatkan dan sudah berada di Turki. Wah, luar biasa nih. Kita lihat dulu deh informasinya kayak gimana. Ingin menyampaikan bahwasanya baru saja kami menerima daftar nama dari Israel yang diberikan kepada tim pengacara di sana. Dan di dalamnya 9 WNI tertera di sana. Tapi kemudian yang perlu kita tunggu adalah manifest dari pesawat. Apakah kesembilannya masuk ke dalam pesawat?
Nah terus abis itu hari Minggu kemarin 24 Mei 2026 akhirnya ada 9 WNI tiba di Indonesia. Kita harus bangga nih, kita gembira. Akhirnya 9 WNI yang sempat disekap, diculik sama tentara Israel, akhirnya tuh mereka bebas dan akhirnya dipulangin ke Indonesia. Kita lihat dulu pernyataan dari Menlu berikut ini. Global Sumut Flotilla dan juga Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, terlebih khusus lagi pemerintah Turki. Selain Menlu, Koordinator Global Peace Convoy Indonesia juga ngapresiasi nih langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam pembebasan ratusan orang yang ditahan oleh militer Israel. Termasuk di dalamnya ini ada 9 WNI. Kita simak dulu aja yang berikut ini. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan adalah membebaskan mereka. Karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki emang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan 1 pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam 1 pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul. Usai dibebaskannya 9 warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia mengecam tindakan yang dilakukan oleh militer Israel dan akan menindaklanjuti ke peradilan internasional. Emang bisa, Pak? Kita langsung lihat dulu deh. Membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod waktu itu. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Senada ternyata dengan tindakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Indonesia, koordinator dari Global Peace Convoy Indonesia bilang bahwa mereka lewat pengacaranya nih, kuasa hukumnya akan ngebawa kasus ini ke pengadilan internasional. Seperti apa jalannya? Kita cek dulu. Terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF. Terus gimana dong? Langkah ataupun pandangan hukum dan juga aturan internasional terkait dengan kasus ini. Emang bisa dibawa ke pengadilan internasional? Terus apa hukumannya untuk Israel? Kita simak dulu yang satu ini. Sebenarnya kalau Indonesia sendiri, ya tentu kalau ditanya bisa ya bisa saja ya. Cuman kan masalahnya kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita tidak mungkin melakukan tindakan itu secara bilateral. Nah, tapi perlu diingat bahwa kejadian kemarin ini terkait dengan flotilla, ini kan bukan antara Indonesia dengan Israel, tapi warga dunia dengan Israel. Jadi kita harus bersama-sama seiring sejalan dengan negara-negara di mana warga negaranya menjadi korban. Dan tentu inisiatif yang akan diambil tentu dari para relawan ini yang mungkin akan dikoordinasi oleh penyelenggara dari flotilla ini. Nah, ngomong-ngomong ini soal ratusan orang yang kemarin diculik sama tentara Israel,
Apa ya kira-kira hukuman yang setimpal, yang pantas nih didapetin sama Israel? Karena seenaknya aja gitu loh, ratusan orang warga negara dari berbagai negara tuh diculik sama dia. Kita simak lagi yang berikut ini. Yang paling realistis untuk Indonesia adalah kita harusnya ke Majelis Umum PBB dan kemudian membuat draft resolusi di mana Indonesia akan mensponsori untuk mengutuk tindakan Israel terhadap rakyat sipil yang ada di kapal-kapal flotila itu. Dan kita minta untuk di tahun-tahun yang akan datang, karena insiden seperti ini akan berulang lagi, karena dari penyelenggara flotila akan merekrut relawan-relawan dan kemudian mereka akan mencoba masuk ke Palestina meskipun mereka tahu akan dihadang. Jadi resolusi Majelis Umum PBB ini intinya adalah mengutuk Israel dan kemudian Israel wajib memberikan memberikan jalan ya untuk para relawan ini dalam rangka misi kemanusiaan bisa sampai di Gaza. Kasus ini jadi pengingat buat kita semua bahwa misi kemanusiaan di wilayah konflik masih penuh resiko dan ancaman. Meski begitu, solidaritas dari berbagai negara buat ngebantu warga sipil di Gaza terus berjalan. Pemerintah Indonesia negesin akan terus mengawal keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk ngedorong penyelesaian kasus ini sesuai hukum internasional yang berlaku tentunya. Lantas akan sejauh apa hukum internasional ini ditempuh dan apa dampaknya ke depannya? Kita nantikan bersama. Demikian Cek Now kali ini, saya Syem Hakung. Tetap kritis, tetap waras, merdeka.